Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan kedua mata kuliah. Kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia secara detail. Seperti yang sudah Ibu gambarkan pada pertemuan pertama kemarin, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Bentuk bahasa sehari-hari sering dinamai istilah Melayu Pasar. Jenis ini sangat lentur, sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi yang digunakan kalangan keluarga kerajaan. Penamaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 hingga 686 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Karangbrahi. Prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa atas perintah Raja Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Wangsa Sailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, berangka 1380 Masehi, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan ke-17, seperti pada syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu ini menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sangsekerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Nah, variasi dan dialek ini nanti kita akan bahas di topik ragam bahasa dan konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar pada pertemuan ketiga.
Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada 4 faktor penyebab mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama, bahasa Melayu adalah lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Faktor yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti yang kita bisa lihat pada bahasa daerah Jawa itu ada mengenal bahasa kasar dan bahasa halus. Nah, dalam struktur bahasa Melayu tidak terdapat tingkatan bahasa seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian faktor yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama sebagai bahasa nasional, kemudian yang kedua sebagai bahasa negara. Slide 9 ini kita mau mencoba melihat bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kemudian fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab ke-15, Pasal 36. Di sana telah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan pada tanggal 25 hingga 28 Februari 1975, berdasarkan hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, ada beberapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang ketiga, yaitu sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah.
Kemudian fungsi yang keempat, yaitu sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.